Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustadzah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita salah satunya adalah nikmat sempat dan nikmat sehat ya, sehingga bisa mengagendakan dan menghadiri Zoom sosialisasi PTM ya, pembelajaran tatap muka. Sebelumnya kami menyampaikan yang kami hormati Ustadz Anis Tanwir Hadi MPDI selaku Kepala Bagian Bidang Pendidikan Yayasan Nur Hidayah. Kemudian Ustadzah Ari Puspitawati MPD selaku Kepala Bagian Penjaminan Mutu Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Ustadz Yudi Yusroni selaku Kepala Sekolah SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Ustadz Ustadzah, guru semuanya, karyawan SMP IT Nur Hidayah Surakarta, serta Bapak Ibu wali murid kelas 9 SMP IT Nur Hidayah yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi salah satu MC ya dalam Zoom sosialisasi ini. Kami akan membacakan susunan acara pada sosialisasi pembelajaran tatap muka kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah tilawatil Quran yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Purwanto. Yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Yang keempat adalah sosialisasi pembelajaran tatap muka. Yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Nah, yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah tilawatil Quran oleh Ustadz Pur. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Yang kami hormati Ustadz Anis Tanwir Hadi, Ustadzah Ari Puspitawati, dan seluruh jajaran bidang pendidikan Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Yang kami hormati juga Bapak Ibu wali murid siswa kelas 9 SMP IT Nur Hidayah Surakarta, juga para asatidzah yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada diri kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, juga para sahabatnya, para penerus risalahnya, dan semoga termasuk kita di bagian di dalamnya. Bapak Ibu hadirin
yang menghadiri sosialisasi pada kesempatan pagi ini. Kami pagi ini menyelenggarakan kegiatan untuk sosialisasi. Ini sifatnya masih uji coba ya. Sosialisasi uji coba pembelajaran tatap muka yang ini akan kita mulai untuk siswi kelas 9. Tentunya yang diizinkan oleh orang tua. Jadi sekolah SMPIT Nur Hidayah Surakarta adalah menjadi bagian dari 23 sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba proses pembelajaran tatap muka yang hendaknya akan dimulai nanti di bulan Juli 2021. Itu sudah mulai pembelajaran tatap muka. Kemudian kita diminta untuk melaksanakan uji coba tatap muka ini. Sifatnya uji coba Bapak Ibu semua. Maka kemudian tujuannya memang kita ingin mendapatkan kesiapan dari seluruh bagian, baik itu sekolah maupun anak-anak dalam menghadapi ini ya, pandemi, bagaimana proses pembelajaran offline bisa berlangsung. Sehingga perlu adanya uji coba yang di bulan Maret ini akan dimulai besok Senin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Sebenarnya sudah kita sosialisasikan dahulu-dahulu, dan ini nantinya akan kita coba sosialisasikan kembali kepada orang tua maupun siswa di SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Terima kasih yang mengisi angket mengizinkan, yang mengisi angket yang sudah sampai saat ini sekitar 138 ini, 138 yang sudah mengisi angket dari orang tua kelas 9 ini 83% mengizinkan. Nah, besok tahapan Senin itu Bapak Ibu, itu 1 minggu itu hanya masuk 2 jam. Masuk 2 jam dengan protokoler yang standar kesehatan. Jadi nantinya memang kita berharap nanti anak-anak itu akan terbiasa dengan protokoler standar kesehatan yang itu melekat dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk nantinya di sekolah. Bagaimana nanti di sekolah itu proses-proses protokol kesehatan, ya mulai dari cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, ya. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam diri seluruh warga sekolah. Maka kita perlu untuk proses latihan 2 jam, besok nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim kami. Yang jelas nanti 2 jam ini ngapain? Jadi kita perlu 3 hal. Yang pertama jadi kedatangan. Bagaimana kedatangan itu juga tidak ada terjadi kerumunan-kerumunan. Kemudian juga memastikan bahwa Ananda semuanya memakai protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Masuk kelas, nantinya akan ada guru yang mendampingi dan kemudian menjaga jarak di sana. Terus kemudian nantinya selama pembelajaran dan kemudian setelah itu ketika pulang, semua diantisipasi supaya tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu semuanya mohon maaf, barangkali agak rumit gitu ya. Tapi ini demi kebaikan kita semua, kita coba untuk memulai sehingga nantinya kalau sudah punya bayangan uji coba ini kelas 9 nanti akan ditingkatkan menjadi 5 jam.
Kelas 9 ditingkatkan menjadi 5 jam, kemudian kelas 8 akan masuk kembali seperti tahapan kelas 9 yaitu 2 jam. Setelah itu nantinya kelas 9 akan sehari, satu minggu berikutnya nanti akan sehari, atau 7 jam, sekitar 7 jam, kemudian nanti kelas 8 5 jam, baru kelas 7 nantinya 2 jam. Jadi ada tahapan-tahapan begitu, yang nantinya mungkin sekitar 1 bulan lah, ini nantinya akan terjadi proses untuk uji coba begitu. Yang nanti berarti kalau 1 bulan ini kemungkinan nantinya pas awal Ramadan itu selesai uji coba ini gitu ya. Nah begitu. Adapun terkait dengan mungkin siswa-siswa yang di Wisma, kalau memang ada yang di Wisma kemarin, untuk saat ini tetap pembelajaran online. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pembelajaran ini kita tetap sebenarnya secara prosedural, proses ini masih pembelajarannya adalah online. Jadi nanti yang di offline itu tetap nanti ada pembelajaran tapi singkat. Untuk yang pembelajaran online jadi nantinya yang nanti akan tetap kita gunakan, dan kita berusaha nanti melayani seluruhnya, melayani proses baik yang nanti offline maupun online agar bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Demikian, mudah-mudahan kami berharap nantinya dalam proses kegiatan sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemarin Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan simulasi prosesnya seperti apa dalam menyambut siswa hari Senin. Mungkin saja demikian, kami mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya di forum Zoom kali ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan kasir kepada Ustaz Yudi yang sudah memberikan sambutan pada sosialisasi pembelajaran tatap muka pada hari ini nggih. Untuk selanjutnya yang keempat adalah materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nuha SSI SPD selaku Wakil Kurikulum SMPIT Nur Hidayah. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzah Nuha. Siap. Cek. Oh iya, siap. Ya. Suaranya udah masuk ya? Agak dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kepada Ustadz Anis Tanwir Hadi selaku Ketua Bidang PPH Yayasan yang kami hormati, kepada Ustadzah Ari Puspitowati MPD, Ketua Penjamin Mutu yang kami hormati, pada Bapak Ibu sekalian, orang tua murid siswa siswi SMP IT Nur Hidayah Surakarta yang kami hormati, dan sekaligus kepada Ustadz-Ustadzah yang bergabung di room meeting ini yang kami hormati juga, anak-anak juga sekalian yang bergabung juga di sini. Tidak lupa yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan kondisi yang sehat insya Allah, sehingga bisa datang di dunia maya bergabung dalam Zoom meeting pada acara kali ini. Alhamdulillah. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tauladan kita semoga termasuk umat yang istiqomah mengikuti beliau, dan kelak di hari kiamat semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak. Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah dan juga anak-anakku sekalian, kami akan menyampaikan beberapa hal nggih
terkait dengan pembelajaran selama PTM begitu. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah Ustadz Zudi Yusroni sudah menyampaikan tentang PTM, pembelajaran tatap muka. Lah kami mohon izin menyampaikan nanti beberapa hal terkait dengan pembelajarannya bagaimana dan kemudian nanti tentang teknisnya itu akan disampaikan kemudian begitu Bapak Ibu sekalian. Bismillah, kami mulai nggih. Pembelajaran tatap muka PTM kelas 9 tanggal 22 sampai 25 Maret 2021. Jadi ini kami buat untuk kelas 9 dulu begitu nggih. Jadi beberapa hal perlu kita pahami bersama, kami ingatkan di awal, kami sampaikan kembali. Ini pertama tadi, ini kita buat untuk KBM kelas 9 besok begitu ya, selama sepekan ke depan. Kelas 78 bagaimana? Kelas 78 tetap mengikuti pembelajaran online begitu Bapak Ibu Ustadz-ustadzah sekalian. Jadi karena pembelajarannya online berarti tetap menggunakan jadwal prosedur sebagaimana biasanya begitu. Nah, ini khusus yang kelas 9 saja yang kami sampaikan di hari ini. Berikutnya, niki prinsipnya kelihatan nggih Bapak Ibu screen-nya insya Allah. Tulisannya kecil-kecil semoga terbaca. Prinsip pembelajarannya, jadwal yang digunakan itu jadwal pembelajaran khusus sepekan ini aja gitu ya. Di samping kiri kita bisa melihat bersama bahwasanya hari masuk KBM untuk PTM pekan besok adalah Senin sampai Kamis saja. Senin, Selasa itu khusus siswa putra, Rabu, Kamis khusus siswi putri. Tentunya underline nggih, di garis bawah itu adalah siswa siswi yang mendapatkan izin dari orang tuanya begitu. Jadi pembelajarannya begitu 4 hari, 2 hari Senin Selasa itu untuk yang 9 putra, 9 ABC, Rabu Kamis 9 putri, 9 DEF. Kalau yang tidak mendaftar PTM gimana Ustazah? Tetap pembelajaran online di rumah begitu ya. Nanti kami sampaikan beberapa hal terkait berikutnya. Nah, kemudian untuk durasi waktu, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Ustadz Zudi Yusroni bahwasanya untuk fase pertama, kelas 9 ini kan kita masuk pertama nggih. Itu adalah pembelajarannya 2 jam. 2 jam tanpa istirahat. Nah, 2 jam tanpa istirahat ini kita bagi menjadi 3 sesi. Pertama adalah sesi PA. Anak-anak sudah akrab ini dengan Ustadz Ustadzah. PA adalah pembiasaan adab begitu ya, penanaman adab. Nah, PA itu kita laksanakan jam 8 sampai jam 8.40 oleh ketiga pendamping BPI. Nah, misalnya begini, saya ambil sampel kelas 9A begitu ya. 9A itu hari Senin PA begitu ya. Kelas lain juga PA semuanya, cuman saya ambil 9A yang kebetulan hari Senin itu adalah pembelajarannya PTM gitu ya. Karena kan kelas 9 putra itu kan Senin Selasa. Nah, kelas 9, 9A kalau dia hari Senin PTM, PA-nya bagaimana Ustazah? PA-nya tetap jalan dengan 3 kelompok BPI. Nah, nanti sistemnya begini, siswa yang masuk itu akan kita bagi menjadi 2 kelas. Jadi ada kelas 9A1, 9A2. Kenapa? Karena salah satu standar di protokol kesehatan adalah kelas itu daya tampungnya maksimal 50% begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kelas 9A, afwan nggih nyuwun ngapunten, contohnya 9A terus begitu ya, karena yang kelas paling depan tuh 9A begitu ya. Nah, itu yang masuk misalnya yang diperbolehkan cuma 18 Ustazah. Tetap nanti kita jadikan 2 kelas Bapak Ibu sekalian. Karena 1 kelas itu maksimal hanya diisi
16 begitu ya. Jadi kita masukkan 2 kelas menjadi 9A1, 9A2. Nah, 9A itu jumlahnya berapa? 31 siswa. Kalau tadi boleh masuk, diperbolehkan orang tua misalnya cuman berapa tadi? 20 lah biar gampang ngitungnya gitu ya. Maka yang 11 siswanya, 31 diambil 20 kan 11 ya. Itu dia tetap pembelajarannya online begitu ya. Online nanti ada guru yang pembelajaran juga. PA-nya gimana Ustazah? Untuk PA-nya, tadi yang kelas 9A1, 9A2 itu bersama Walas 1 dan Walas 2. Yang online itu bersama dengan pendamping pembina kelompok BPI yang ketiga. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kelasnya itu jadwal masuk PTM, yang online tuh mengikuti yang masuk begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi PA-nya tidak setengah 8, tapi jam 8 sampai 8.40. Begitu nggih? Jadi sekaligus ini karena yang hadir di sini juga ustadz-ustadzah juga sekalian, sekaligus sosialisasi di sini, maka kami sampaikan begitu. Nah, kalau kelas 9 Putri gimana Ustazah untuk hari Senin? Kelas 9 Putri, karena hari Senin itu dia pembelajarannya bukan PTM, tetap mereka pembelajarannya dengan online. Nah, jadi PA-nya juga tetap dimulai jam 7.30 sampai jam 8.10 sebagaimana biasanya. Nah, begitu. Terus berikutnya, Afan, tampilannya nggak bisa kelihatan sama kayak tadi aja, Tat. Turun. Oh, ini mouse-nya nggak mau jalan. Kayak tadi aja, Ustaz. Kecil tapi terbaca tadi, insya Allah. Oh, sebentar, ya. Nggak mau turun lagi sampai situ. Nggak mau turun ke bawah. Oh iya. Berikutnya ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, nggih. Karena tadi juga titik tekan yang kami simak ketika pembelajaran PTM besok itu adalah kepada pembiasaan yang baru. Jadi siswa tetap bagaimana dia melaksanakan protokol kesehatan dan sebagainya. Maka nanti ketika kita masukkan 2 jam 2 kali 60 menit nggih, 120 menit itu maka siswa yang masuk PTM itu pembelajarannya 1 mapel saja begitu ya. Nah, ini 1 mapel pelajarannya apa Ustazah? Ya nanti akan kami lampirkan di slide kami berikutnya. Jadi ini karena pada prinsipnya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, pembelajaran kita masih online, kelas 78 online, kelas 9 nanti PTM yang berkenan saja. Nah, yang tidak mendapat izin tetap belajar di rumah, maka nanti pelajaran yang didapat di kelas 9 pun itu juga tidak semua mapel akan mendapatkan begitu ya. Nah, jadi ketika PTM nanti dapatnya 1 mapel saja. Terus yang online gimana Ustazah? Nah, begini. Nanti ada sinkronisasi antara yang online dan offline begitu nggih. Kalau misalnya gini, saya ambil sampel 9A lagi lah yang paling depan begitu ya. 9A misalnya pembelajaran mapel di hari Senin adalah IPA begitu ya. IPA, maka nanti kami lampirkan di jadwal berikutnya itu ada 3 guru di sana. 1 ngampu kelas 9A, 9A1, 9A2, satunya yang online. Nah, seperti itu, jadi tetap jalan juga. Nah, yang PTM 9A karena dia jadwalnya PTM, dia dapat 1 mapel. Yang di rumah, yang online, dia juga pelajarannya 1 mapel. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pembahasannya. Jadi kalau offline, itu langsung dibahas oleh guru di kelas-kelas tersebut. Kalau online, bahasnya lewat Zoom meeting. Tetap ada pelajaran sinkron, gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti berikutnya di sesi ketiga, itu kita juga perlu mengkondisikan siswa ketika pulang. Nah, siapa yang bertugas? Nanti ini adalah wali kelasnya dibantu dengan ustadz-ustadzah yang lain. Jadi kita juga perlu antisipasi.
pulangnya nanti tidak ditutup bareng, nanti nunggu di tempat tunggu lah, nah terjadi kerumunan begitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut, cuman ketika mau pulang itu tetap kita berikan pengkondisian pulang. Nanti pulang itu nanti lebih detail ya, cuman mungkin sedikit yang kami singgung, misalnya pulang nanti sampai rumah segera cuci tangan, ganti baju dan sebagainya. Nah, itu kan perlu diingatkan di awal gitu Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu untuk modelnya, model pelajarannya nggih, untuk 2 hari kelas putra, 2 hari kelas putri. Nah, berikutnya untuk materi pelajarannya, untuk kelas 9 itu mengulang materi kelas 7, 8, dan 9. Jadi kita juga melihat kalender pendidikan sekolah kita, besok bulan April, mohon izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan, menurut Kaldik kita tanggal 19 April kita sudah melaksanakan ujian sekolah. Hari ini tanggalnya tanggal 20 Maret gitu nggih. Tinggal 1 bulan lagi, insya Allah. Nah, kalau kita ingat tahun kemarin kita mulai pembelajaran di rumah tanggal 14 Maret. Jadi sudah 1 bulan lebih 6 hari nggih kita pembelajarannya di rumah. Besok Senin coba kita simulasikan PTM begitu. Nah, kami kembali lagi untuk materinya itu ngulang materi kelas 7, 8, 9 ketika pembelajaran KBM. Nah, jadi tadi misalnya tadi contohnya 9A, hari Senin pembelajarannya IPA begitu ya. Nanti bisa disiapkan oleh guru mapelnya. Ngulangnya tapi kami harapannya ngulangnya adalah siswa mengerjakan dalam bentuk soal. Jadi sebelum pembelajaran, guru mapel sudah nge-share soal, siswa mengerjakan. Nanti ketika pembelajaran, itu tinggal pembahasannya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kami belajar gitu ya, karakter anak kita bersama itu, kalau bisanya tidak ada semacam tes yang ada nilainya itu diminta belajar tuh ya rada susah gitu ya. Jadi nanti mengulang materi pelajarannya dari kelas 7 itu dengan mereka belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan evaluasi kan ada nilainya nanti. Nah, kemudian ketika ada yang kurang dipahami, nanti dibahas bersama ketika pembelajaran. Nah, bahasnya tadi yang membedakan adalah modelnya. Kalau siswanya masuk PTM, bahasnya offline, ketemu dengan gurunya langsung. Tapi ketika online, itu bahasnya lewat Zoom meeting, begitu ya. Atau mungkin ada guru yang pakai aplikasi Google Meet atau yang lain yang jelas dengan pembelajaran sinkron. Begitu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, apa? Nggak bisa jalan lagi Ustadz? Ustadz Hadang aja yang menjalankan. Nah, kemudian kita masuk ke jadwal pelajarannya. Ini mohon izin gitu nggih. Semua aja Ustadz yang putra, saya nggak bisa ini. Ustadz Ustadzah juga bisa mersani sekalian, langsung ke bawah juga Tat, itu baru 9. Oh, yang 9 putra dulu aja Ustadz yang dinamakan, yang 9 putra buat sampelnya. Sampai atas, 9A tadi. Nah, begitu. Nah, ini contoh yang kami buat. Jadi ini kami ulangi, ini berlaku untuk 22 sampai 25 besok saja. Yang tabel atas berarti untuk kelas putra 22 dan 23, yang tabel bawah yang 24 dan 25. Kami mohon izin begitu ya, pelajarannya nggak sama memang mencar-mencar begitu ya. Karena guru kami juga tetap harus mengajar kelas 7 dan kelas 8 yang online. Jadi prinsipnya yang makro, yang besar adalah pembelajaran online, kemudian yang PTM ini yang kita tata begitu. Nanti kemudian ketika PTM ini sudah sepekan sampai tanggal 25 sudah selesai, nanti tanggal 26-nya kami evaluasi untuk kemudian kami persiapkan untuk yang tadi mungkin tahapan berikutnya adalah yang kelas 9 5 jam, kelas 8 masuk menjadi 2 jam, tahapan kedua kan begitu nggih. Kelas 7 masih di rumah. Lah itu nanti akan kami susun ulang begitu. Jadi ini berlaku untuk pembelajaran sepekan besok saja Bapak Ibu sekalian. Nah,
Cuman tadi ya satu pembelajaran aja begitu ya. Dan satu kelas dibagi menjadi 3. Ada 9B1, 9B2, 9B online begitu. Itu juga nanti ustadz-ustadzahnya tetap ada yang mendampingi untuk belajar begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin begitu yang kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah dari kami, ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa kita disampaikan begitu ya. Bismillah, mari kita bersama-sama sinkronisasi mendidik anak-anak kita semuanya. Semoga menjadi anak-anak generasi yang qurrata a'yun, membahagiakan kedua orang tuanya. Dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berlalu, anak-anak bisa segera masuk kembali, kita bisa beraktivitas pulih kembali seperti semula. Jadi memang dalam kegiatan KBM lebih fleksibel begitu nggih. Bisa kita lebih optimalkan, lebih kita maksimalkan di sana ketika offline. Semuanya kondisi aman begitu. Begitu dari kami, sekali lagi kami mohon maaf. Nggih, nanti untuk jadwal pelajarannya yang kami sampaikan ini nanti bisa kami share di grup kelas nggih bersama Bapak Ibu sekalian. Kepada ustadz-ustadzah nanti juga bisa kami share begitu. Untuk kemudian bisa kita tindak lanjuti bersama. Afwan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir Ustazah Nuha yang sudah menjelaskan kaitannya dengan Ya, jazakillah Ustazah Nuha yang sudah memberikan arahan tentang jadwal dan KBM. Setelah ini akan ditayangkan video tentang protokol masuk sekolah SMPT Nur Hidayah Surakarta. Ya, demikian tadi ya video tentang protokol masuk sekolah dan bagaimana anak-anak untuk kemudian mengikuti pembelajaran sampai di rumah ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya masih acara yang keempat yaitu materi sosialisasi tentang protokol masuk sekolah dan protokol kesehatan selama nanti PTM berlangsung nggih. Monggo kepada Ustazah Yani SPD Waka Humas SMPIT Nur Hidayah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ya. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bisa menghadiri majelis sosialisasi PTM kepada wali murid kelas 9 SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Tak lupa salam dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Yang pertama kami haturkan jazakumullah khairan katsir atas kerawuhan. Ada Ustadz Anis selaku Ketua BPH Pendidikan Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Juga hadir di sini Ustadzah Ari selaku penjaminan mutu Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Yang kami hormati pula para orang tua, wali murid kelas 9 SMPIT Nur Hidayah Surakarta beserta para ustadz-ustadzah yang hadir di forum Zoom pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya dan ustadz-ustadzah, ini mungkin saya melengkapkan apa yang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ustadz Zuhdi, kemudian dilanjut oleh Ustadzah Nuha. Juga tadi sudah disosialisasikan tentang video protokol kesehatan dan protokol masuk sekolah ya Bapak Ibu semuanya, yang mana sebenarnya itu sudah disampaikan ketika FOMG yang dibersamakan dengan kegiatan sosialisasi PTM yang sedianya memang dilaksanakan di semester genap awal, namun
kita menunggu perizinan dan sebagainya yang pada akhirnya pada besok hari Senin sampai Kamis akan dilaksanakan simulasi. Ya Bapak Ibu, tadi disampaikan ditegaskan oleh Ustadz Zuhdi bahwa hari Senin sampai Kamis besok adalah simulasi. Jadi bukan paten pembelajaran, bukan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, langsung saja kami sampaikan terkait beberapa hal yang PDF dulu Ustadz. Akan kami sampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustadzah Nuha dan Ustadz Zuhdi tadi. Kaitannya dengan teknis nanti pelaksanaan PTM pada hari Senin sampai hari Kamis pekan depan. Bukan Ustadz. Sebelum itu Ustadz. PPT. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kami mulai dari terkait rancangan pembelajaran tatap muka. Tadi sedikit banyak sudah disinggung oleh Ustadzah Nuha bahwa nanti jumlah rombel saat kegiatan tatap muka itu adalah 16 siswa maksimal dalam satu kelas, sehingga untuk masuknya digilir di jadwal yang hari Senin, Selasa itu adalah kelas putra, yang mana 3 kelas masuk, tetapi nanti untuk ruang kelasnya ada 6 ya Bapak Ibu. Jadi satu kelas akan dipecah menjadi 2, kelas 9A. Ya. Oh ya. Terlalu cepat. Oh enggak, sebentar. Belum kelihatan Ustadz ya. Sambil menunggu slide-nya lengkap ya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa nanti untuk hari Senin, Selasa sudah. Oh ya. Pada hari Senin, Selasa itu nanti jadwal kelas 9 putra, karena tadi 50%, maka nanti ada 6 ruang yang akan sudah ada tulisannya, nanti anak-anak tinggal melihat tulisan dan ada ustadz maupun ustadzah yang standby di masing-masing kelas Bapak Ibu. Jadi memang kemarin sudah kita bagi untuk ada walas 1, walas 2 dan walas BPI, pembina BPI untuk bertugas penyambutan siswa seperti itu. Kemudian mungkin juga ada pertanyaan kaitannya dengan seragam. Untuk seragam hari Senin memakai OSIS, kemudian hari Selasa memakai batik, itu untuk kelas putra. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis itu adalah untuk kelas putri. Yang hari Rabu itu memakai seragamnya adalah OSIS, anak putri ya. Kemudian yang hari Kamis anak putri memakai pakaian batik, seperti itu. Ya, ini saya lanjut. Ya. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan rancangan pembelajarannya besok. Jadi untuk mengurangi kepadatan siswa memang diatur untuk masuknya kelas 9 putra adalah hari Senin, Selasa, kemudian 9 putri hari Rabu dan Kamis, dan dengan seragam hari pertama adalah OSIS, hari kedua adalah batik, seperti itu. Kemudian Ya, kalau kaitannya dengan komite dan sebagainya sudah kami komunikasikan Bapak Ibu, dan kemarin sudah kita awali di semester Gasal kemarin, jadi ini sudah jalan. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan prokes Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan video tentang protokol siswa masuk mulai dari rumah, kemudian sampai di depan gerbang, sampai masuk gerbang dan seterusnya hingga pulang kembali ya Bapak Ibu. Ini kita mengingatkan kembali. Jadi intinya yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa besok anak-anak yang berangkat atau bisa datang ke sekolah untuk PTM itu yang pertama, itu sudah mendapatkan perizinan, ya sudah mendapatkan izin persetujuan dari orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah siswa dalam kondisi sehat. Jadi nanti ketika ada siswa walaupun diizinkan oleh orang tuanya
untuk masuk ke sekolah, tapi ketika kondisi badan tidak sehat, misal batuk pilek, masuk angin, atau meriang, panas, dan sebagainya seperti itu, mohon untuk tidak masuk sekolah. Nah, kemudian ketika masuk sekolah dalam kondisi sehat, mendapatkan perizinan, kemudian masuk sekolah, maka hal-hal apa saja yang perlu disiapkan? Ini anak-anak harus memakai masker, kemudian face shield, serta barang bawaan penunjang yang lain. Nah, di sini untuk barang bawaan penunjang itu diantaranya adalah hand sanitizer. Walaupun sebenarnya di sekolahan sudah disediakan Bapak Ibu, tetapi alangkah lebih baiknya ketika anak-anak juga membawa untuk kebutuhan pribadi, gitu ya. Jadi misal setelah makan atau minum bawaan dari rumah, gitu ya, bawa dari rumah. Setelah itu karena hand sanitizer-nya agak jauh misalnya atau seperti apa itu langsung ngambil dari kantong kemudian dipakai digunakan seperti itu. Kemudian juga membawa masker cadangan, kemudian tisu basah atau tisu kering, kemudian membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ini yang perlu kami infokan Bapak Ibu bahwa kantin itu tutup dan tidak ada catering. Jadi ketika anak-anak itu kok belum sarapan dan sebagainya, perlu bekal makanan, maka harus membawa dari rumah. Jadi di sekolah tidak kantin maupun cateringnya adalah libur seperti itu. Jadi nanti mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga untuk alat ibadah ini juga sangat tidak disarankan untuk pinjam-meminjam. Artinya membawa alat ibadah pribadi. Seperti itu. Sebentar ya. Nah, ini untuk kegiatan aktivitas anak-anak Bapak Ibu ketika pembelajaran itu wajib tetap memakai masker dan face shield baik pembelajaran maupun intinya ketika berada di lingkungan sekolah. Mau anak-anak itu berada di dalam kelas atau pas istirahat mungkin menuju ke kamar mandi atau ke perpustakaan mencari buku dan sebagainya, itu wajib tetap memakai masker dan face shield seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga jarak dengan teman-temannya maupun orang lain. Di sini nanti wali kelas maupun guru juga akan memberikan edukasi ketika mereka berada di sekolah Bapak Ibu. Tapi intinya kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu ketika nanti anak-anak berpamitan untuk dipesan kembali seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya dilarang berkerumun atau bergerombol. Kemudian selalu mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu ketika anak-anak berada di rumah dan masih dalam proses PTM ya, untuk senantiasa ataupun yang tidak. Ini intinya adalah untuk menjaga kesehatan kita semuanya agar anak-anak senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Kemudian yang kedua, berolahraga minimal 30 menit lah. Nah, dalam seminggu 3 kali minimal. Kemudian istirahat yang cukup, ya tidur antara 7 sampai 9 jam per hari. Kemudian mengkonsumsi suplemen tambahan, bisa multivitamin, herbal, atau rempah dan sebagainya. Kemudian tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bersih, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kemarin dari sekolah sudah memberikan link angket ya Bapak Ibu. Memberikan link angket dan sampai untuk yang kami olah, kok nggak muncul ya? Untuk yang kami olah itu adalah data yang ngisi sampai jam 6:30 tadi pagi Bapak Ibu. Jadi ketika tadi disampaikan 139 orang tua yang ngisi, itu setelah itu ternyata masih ada yang nyusul Bapak Ibu semuanya. Jadi total yang ngisi adalah 156. Gitu ya, wali murid dari kelas 9. Kemudian hasilnya, Ustadz Adang nggak bisa dikebawahkan kah? Oke. Nah ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu persani, ini hasil angket persetujuan dan perizinan orang tua.
kami perlu menyampaikan kembali, menekankan kembali bahwa yang diisi link oleh Bapak Ibu semuanya itu adalah pernyataan setuju dan tidak setuju yang itu langsung menyimpulkan berarti perizinan dari orang tua itu untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan putra-putrinya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nuha tentang proses pembelajarannya, memang ketika ada anak yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk PTM, berarti otomatis anak tersebut tetap mengikuti pembelajaran secara online di rumah. Ngaten ya Bapak Ibu. Kemudian data yang tadi maksimal sampai jam 6:30 sudah diisikan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu di kelas 9A 26 orang tua, 9B 23 orang tua, 9C 18 orang tua, 9D alhamdulillah penuh 29 orang tua, kemudian 9E 22, 9F 21. Total di sini orang tua yang sudah mengisi angket ada 139. Kemudian yang menyatakan setuju itu ada 115 orang. Kemudian yang tidak sepakat atau tidak setuju untuk PTM ada 24 orang tua. Jadi kesimpulannya di sini yang setuju ada 82,7%. Nah, itu data sampai jam 6.30 tadi Bapak Ibu. Ini kami buka kembali sampai jam 9.03 ini untuk data orang tua yang masuk itu, tambah lagi satu ini, 157 orang tua yang sudah mengisi. Kemudian yang menyatakan setuju itu naik dari 82,7 di sini 8. Bentar, oke. Agak dibesarkan sedikit sakit Ustaz. Dibesarkan sedikit bisa. Itu. Enggak bisa ya? Udah kelihatan nggih. Itu yang tertera di depan itu 17% atau 83% menyatakan setuju. Itu untuk data dari 141 tanggapan Bapak Ibu. Ini tadi udah ada tambahan menjadi 157 tanggapan, itu naik dari 83% ini menjadi 83,4% yang menyatakan setuju. Ini sangat jauh berbeda hasilnya dengan ketika awal-awal kami tim gugus COVID sekolah kami ketika mengadakan angket dulu nggih Bapak Ibu. Mungkin karena memang kondisi yang sudah membaik dan sebagainya sehingga prosentase orang tua yang setuju untuk diadakan PTM itu naik nggih Bapak Ibu. Totalnya adalah 83%. Seperti itu. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu yaitu terkait dengan protokol. Yang ini sudah selesai Ustadz. Terkait dengan protokol, tadi sebenarnya di video itu sudah jelas terlihat ya Bapak Ibu. Protokol ketika siswa itu masuk ke sekolah. Ketika masuk ke sekolah nanti sudah ada ustadz maupun ustadzah yang standby di depan untuk ngecek suhu dan sebagainya. Nah, ini perlu kami sampaikan kembali tentang penjemputan dan sebagainya. Yang pertama ini Bapak Ibu. Nanti tadi di video juga sudah disampaikan bahwa ketika orang tua itu mengantar putra dengan menggunakan sepeda, itu sepeda tidak masuk ke halaman ya Bapak Ibu. Jadi nanti di depan gerbang, berhentinya di depan gerbang, kemudian anak-anak masuk gitu nggih. Anak-anak masuk, kemudian nanti sudah ada petugas yang mengecek suhu, meminta anak-anak kemudian cuci tangan, kemudian mengarahkan langsung masuk ke kelas. Jadi nanti sudah standby wali kelas 1, wali kelas 2 itu untuk membersamai anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian proses yang berikutnya, protokol juga sudah ini tulisannya kecil-kecil ya Bapak Ibu, semoga terlihat. Tapi intinya ini aja saya sampaikan secara ini aja Bapak Ibu. Jadi ketika kemudian anak-anak sudah ada di sekolah, itu memang ada tempat-tempat yang memang anak-anak harus mengikuti protokolnya Bapak Ibu. Jadi harus mengikuti protokolnya seperti ketika anak-anak berada di dalam kelas. Kalau tadi sudah disampaikan simulasinya
ketika mau berangkat ke sekolah harus nyiapkan apa saja. Oh, maskernya 3 lapis. Kalau 2 lapis berarti ditambahkan dengan tisu seperti itu. Kemudian membawa hand sanitizer, membawa makanan beserta alat makan ataupun minum itu adalah pribadi. Jadi alat makan, minum pribadi, bawa sendiri, nggak ada pinjam meminjam seperti itu. Kemudian setelah semuanya lengkap, alat belajar, ibadah atau alat pembelajaran dan sebagainya sudah dibawa, kemudian nanti dalam perjalanan itu pun insya Allah nanti menjadi tanggung jawab orang tua, Bapak Ibu. Artinya kemarin memang disampaikan kalau antar jemput ini adalah orang tua mandiri ya, jadi tidak ada antar jemput dari sekolahan. Seperti itu, karena memang kondisinya adalah kondisi khusus. Kemudian yang berikutnya, ketika masuk gerbang tadi juga sudah terlihat dengan jelas di videonya bagaimana anak-anak dicek pertama kali suhunya, kemudian diminta cuci tangan dan seterusnya, kemudian akan diarahkan oleh ustadz-ustadzah untuk langsung masuk ke dalam kelas gitu nggih. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan juga adalah ketika anak-anak di dalam kelas. Ketika di dalam kelas, Bapak Ibu ini sudah kami sudah kami atur. Kalau tadi di video itu terlihat loh ustadzah kok masih ada 2 meja kursi jejer gitu nggih. Tapi sudah dikasih tanda silang, artinya yang sebelah nggak boleh dipakai. Duduk orang lain, kalau dipakai naruh tas silahkan seperti itu. Karena memang untuk menerapkan jaga jarak. Yang satu kelas harusnya 30-an siswa, ini hanya separuh. Kemudian untuk alat belajar, bahkan pulpen dan sebagainya itu tidak ada pinjam meminjam. Jadi minta tolong kalau anak-anak yang diizinkan untuk masuk PTM itu ya berarti harus membawa alat peralatan sendiri, Bapak Ibu. Ngapunten ini kami sampaikan karena memang terkadang anak-anak ketika sebelum masa pandemi, ketika pembelajaran itu sangat riskan sekali untuk pinjam meminjam alat tulis terutama ballpoint. Ada saja yang nggak bawa, misal seperti itu. Kemudian kok ya kebetulan ada saja temennya itu yang bawa double gitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi untuk besok dilarang pinjam meminjam peralatan, gitu nggih. Kemudian di sekolah nanti juga ada stand B, kami petugas kesehatan ustadzah nggih yang kemudian juga akan berkeliling sekali waktu untuk kemudian mengingatkan anak-anak yang tidak memenuhi protokol kesehatan ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian setelah kegiatan KBM itu tetap menggunakan masker, tetap budaya cuci tangan dan sebagainya itu tetap sama. Ketika keluar ruangan kelas itu juga tetap menjaga jarak. Ketika berinteraksi dengan temannya dalam satu kelas pun tetap harus menjaga jarak gitu nggih. Untuk kemudian terkait tadi juga setelah pulang rumah ya Bapak Ibu tadi terlihat jelas di video bahwa harapan kami, himbauan kami anak-anak ketika sampai rumah juga langsung ganti pakaian dan mandi gitu nggih. Itu kemudian beberapa lingkungan di sekitar sekolah Bapak Ibu yaitu di perpustakaan itu juga sudah kami kondisikan untuk ada tempat cuci tangan dan sebagainya seperti itu. Hanya memang kaitannya dengan kantin itu tidak buka gitu ya. Jadi nanti mohon putra-putra dibawakan bekal jika memang butuhkan atau ustadzah aku udah sarapan hanya 2,5 jam di sekolah. Nanti ini makan siangnya cukup di rumah misal seperti itu ya. Monggo yang jelas sekolahan kantinnya libur dan cateringnya libur, ngaten Bapak Ibu. Begitu juga untuk toilet, insya Allah nanti sudah dikondisikan untuk tempat ibadah. Kemarin ada himbauan lah nanti kalau ada anak yang sholat gimana? Ini insya Allah kalau sholat duhurnya sudah berada di rumah. Kemudian kalau sholat duha ya dihimbau untuk sudah sholat duha di rumah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti terpaksanya ada yang belum sholat duha, ingin sholat duha di aula, kita akan memberikan istilahnya edukasi untuk anak-anak tetap menjaga jarak gitu nggih. Itu kemudian untuk tempat untuk protokol di sekolah, selama di sekolah saya kira cukup
itu Bapak Ibu, karena tadi juga di video sudah kita jelaskan. Ini yang perlu kami tambahkan adalah ketika nanti di penjemputan. Udah selesai Ustaz. Untuk penjemputan, kami mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya, ketika anak-anak mengantar ataupun menjemput, itu untuk kendaraannya diberi tempelan nama Bapak Ibu. Jadi ada nama, kelas sama nomor absen. Ya setidaknya nama sama kelas lah. Nama sama kelas yang mana itu tujuannya ketika Bapak Ibu rawuh, itu Bapak Ibu tidak usah turun dari kendaraan, nanti petugas kami, Ustadz maupun Ustadzah yang ada di depan itu akan otomatis membaca. Oh ini Mas Gafar, kelas 9B misal sudah dijemput. Nah, nanti akan disampaikan kepada Ustadz atau Ustadzah yang di dalam untuk kemudian memanggil siswa tersebut. Sehingga siswa tersebut bergegas untuk ke depan untuk menemui Bapak Ibu semuanya yang sedang menjemput. Seperti itu. Jadi sekali lagi nanti mohon bantuannya untuk membuat tulisan ditempel di kendaraan yang bisa terbaca oleh kami, nggih Bapak Ibu. Jadi tulisannya agak besar mungkin terbaca oleh kami. Oh ini Mas, ini sudah dijemput, Mbak ini sudah dijemput. Nanti kami bantu untuk memanggil anak-anak ke dalam, seperti itu. Itu kemudian, oh ya, nanti ketika anak-anak sudah terpanggil, harapannya memang ini Bapak Ibu langsung, jadi drive thru langsung. Ketika sudah terpanggil, sudah ketemu langsung. Jadi tidak ada masa menunggu atau berhenti. Jadi ini biar tidak tidak terlalu ramai ketika berada di depan. Gitu. Karena memang kita untuk menghindari kerumunan seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan anak-anak yang sudah selesai kok mungkin belum dijemput oleh Bapak Ibu, itu nanti akan kami arahkan untuk tetap berada di dalam kelas. Gitu nggih. Jadi kenapa kemudian tadi ada tulisannya, karena memang anak-anak tidak boleh menggerombol ke suatu tempat, misalnya di depan menggerombol seperti itu tidak diperkenankan, sehingga nanti anak-anak ketika belum dijemput itu posisinya dalam kelas, dan ketika ada orang tua yang datang menjemput ada tulisan itu akan kita panggil anak tersebut. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan terkait informasi protokol kesehatan maupun kaitannya beberapa hal untuk kegiatan PTM besok hari Senin sampai hari Kamis gitu nggih Bapak Ibu, dan perlu kami sampaikan kembali tadi sudah ditekankan oleh Ustadz Zudi bahwa hari Senin sampai hari Kamis besok itu adalah sifatnya simulasi. Artinya memang nanti akan ada evaluasi dari kegiatan tersebut untuk kami perbaiki untuk kegiatan PTM yang sesungguhnya ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Oh iya. Ada pertanyaan ya? Nggih. Oh nggih, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari mana Ustadz? Dari pakaian. Mana tadi yang pakaian? Oh nggih. Oh nggih. Harapannya tetap seragam, Bapak Ibu. Kalau masih maksudnya ya masih punya nggih. Kalau masih muat itu tetap dipakai seragam. Kecuali jika kekecilan itu boleh pakai tidak seragam tetapi harus sesuai dengan syar'i. Seperti itu. Ini insya Allah anak-anak sudah paham ya. Maksudnya yang putri berarti jilbabnya menutup dan sebagainya, ini insya Allah sudah paham. Ada lagi? Gimana? Oh J, masukan ini nanti. J. Siap Bapak Ibu, ini ada masukan bahwa ruang kelasnya untuk jendela untuk kami buka nggih, jendela pintu dibuka, AC dimatikan nggih. Mungkin ada yang lain? Enggak nggih. Oh boleh Ibu, bagi yang kekecilan kalau putra mau pakai baju muslim putih boleh sekali.
Oh, nggih. Untuk sarana cuci tangan sudah mencukupi agar tidak menimbulkan injih. Sampun kita kondisikan Bapak Ibu untuk tempat cuci tangan itu sudah kita tambahkan sesuai dengan aturan persentase jumlah ruang yang ada. Jadi sudah ada di setiap dekat ruangan seperti itu. Kemudian di dalam kelas juga ada hand sanitizer yang ditempel seperti tadi di simulasi video itu juga kita tempel. Kalau tadi kami menghimbau anak-anak juga bawa hand sanitizer itu adalah ketika mereka pakai untuk pribadi, misalnya sedang duduk tiba-tiba kok pengen pakai habis pegang mungkin apa barang temennya dengan nggak sengaja pegang pulpen atau apa pengen segera pakai ya pakai yang pribadi atau di dalam kelas itu insya Allah dalam setiap kelas juga ada hand sanitizer, kemudian di depan kelas itu pasti ada tempat cuci tangan, Bapak Ibu. Sampun. Nah. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang resen tak Ustaz? Ini Bapak Ibu ada pertanyaan di chat. Apakah boleh antar jemput itu pakai Gojek atau Gokar? Kemarin sudah Ustadz Zudi sampaikan di tim gugus COVID sekolah itu bahwa antar jemput pribadi Bapak Ibu. Jadi ketika memang tidak bisa mengantar jemput pribadi, mohon maaf untuk tidak menggunakan Gojek atau Gokar Bapak Ibu. Dan untuk fasilitas pembelajaran tetap diberikan seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nuha dari kurikulum. Kalau memang anak tidak bisa PTM mungkin terkendala perizinan sudah oke, tetapi terkendala antar jemput insya Allah nanti tetap ada bukan insya Allah ya memang ada pembelajaran online-nya Bapak Ibu. Oh nggih. Nggih, mohon disampaikan. Oh nggih tentang Wisma, nggih Bapak Ibu semuanya, mengulang kembali tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zudi nggih Bapak Ibu, bahwa untuk siswa luar kota itu dihimbau untuk tetap online terlebih dahulu sampai kondisinya memang sudah sudah siap untuk PTM di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk Wisma memang belum offline ke sekolah tetapi online ya. Maskernya apa? Apakah ada ketentuan terkait jenis masker? Oke. Kalau di tim kami kemarin sampaikan Bapak Ibu dan sudah dituliskan di protokol di sana untuk jenisnya tidak ditentukan, tetapi yang 3 lapis. Kalau kita pakainya masker 2 lapis berarti nanti ditambahkan tisu di dalamnya. Kalau jenisnya apakah KN berapa dan sebagainya tidak ada ketentuan Ayah Bunda. Nggih. Oh ya, tadi ada pertanyaan di chat di atas yang belum kami jawab Bapak Ibu ya. Tadi yang menanyakan tentang Ustazah kalau ikutnya hanya 1 hari PTM-nya. Kan itu nanti kelas 9AB 2 hari, kelas 9ABC 2 hari, 9DEF 2 hari. Ingatan ya Bapak Ibu. Kalau memang Kang Putro bisa dikondisikannya ikut PTM-nya 1 hari saja enggak apa-apa. Nanti yang 1 hari mengikuti online. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang lain yang mau disampaikan? Kalau tidak ada mungkin itu cukup dari kami. Ya, cukup itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan jika ada hal lain yang mungkin perlu dikonfirmasikan bisa disampaikan lewat wali kelas, untuk wali kelas disampaikan kepada kami. Ya Bapak Ibu. Matur suwun atas waktunya Bapak Ibu, semoga kita berdoa bersama, semoga kegiatan simulasi PTM SMP IT Nur Hidayah Surakarta bisa berjalan dengan
lancar, sukses, semuanya senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Matur suwun atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jazakillah khairan kasir Ustazah Yani yang sudah menyampaikan tentang protokol kesehatan dan tadi menyampaikan juga hasil angket yang Bapak Ibu isi. Semoga nanti insya Allah berjalan dengan lancar nggih Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa untuk kemudian agar sosialisasi ini nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran tatap muka besok pekan depan ya. Untuk selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Suhadi LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuhdi yang kami hormati, para pimpinan sekolah, Ustadz-Ustadzah dan Bapak Ibu, orang tua siswa SMP IT Nurhidayah Surakarta, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah di penghujung acara kita di hari ini kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terwujud dengan baik dan semoga anak-anak kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam thalabul ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa balligh maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Suhadi yang sudah memimpin doa. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustadzah, acara sosialisasi pembelajaran tatap muka sudah berakhir. Semoga realisasinya untuk pekan depan bisa terlaksana dengan baik, nggih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku MC mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.